Sebulan kemudian, sudah hampir sebulan atau lebih tepatnya 3 minggu sudah Marge menyandang status duda. Dan seperti keinginan Marge, Mei tidak mendapat satu peser pun harta gono gini dari Marge. Dengan status dan harta yang menempel pada Marge, sudah dipastikan kini Marge masuk ke dalam jajaran hot duda yang paling dicari. Semua kolega bisnis Marge yang memiliki anak gadis berbondong-bondong menjodohkan Marge dengan anak gadis mereka. Bukan hanya kolega bisnis saja yang berbondong-bondong menyodorkan anak gadis mereka, bahkan para karyawan wanita di perusahaan Marge yang masih lajang juga ikut-ikutan menyodorkan diri mereka untuk menjadi pendamping Marge yang baru. Tanpa mereka ketahui masalah pokok yang menyebabkan mantan istri Marge selingkuh. Sama seperti para karyawan wanita, Febri, sekretaris Marge yang sudah mengincar Marge sejak tahu Marge akan bercerai dari Mei, tidak henti-hentinya berusaha menggoda Marge. Ia merasa ada di atas angin karena bisa terus bersama dengan Marge, tidak seperti para karyawan wanita yang hanya bisa melihat Marge saat Marge datang dan pulang bekerja saja. Febri juga berpikir kalau Marge adalah laki-laki yang lemah iman, makanya Febri yakin dengan dirinya memakai pakaian seksi, Marge akan langsung tergoda, karena Marge butuh pelampiasan hasratnya. Tapi kenyataannya tak sejalan dengan harapan Febri. Semenjak menjadi hot duda, Marge malah menjadi pria yang sangat dingin. Dan itu membuat Febri kesal dan harus memutar otaknya lebih cepat lagi untuk mencari cara memiliki Marge. Febri pun berniat menjebak Marge. Febri berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju ruangan Marge. Tok tok tok. Masuk. Febri pun masuk ke dalam ruang kerja Marge. Ada apa, Feb? Tuan, hari ini Anda ada janji dengan Tuan Osram di nightclub pukul 9 malam. Ucap Febri berbohong. Febri membuat jadwal palsu untuk Marge. Marge mengernyitkan keningnya. Ia merasa aneh dengan jadwal yang Febri katakan, karena seingatnya ia tak punya jadwal dengan Tuan Osram. Tapi Marge tidak merasa aneh dengan tempat pertemuannya, karena Tuan Osram selalu membuat pertemuan di nightclub. Osram adalah adik tiri Marge. Ayah dan ibu Marge bercerai karena ayah Marge ketahuan selingkuh dengan ibu Osram. Dan semenjak perceraian kedua orang tuanya itu, Marge pun diasuh oleh sang ibu. Namun semenjak ibu Marge menikah lagi, Marge pun diasuh oleh kakek neneknya karena sang ibu dibawa suami barunya keluar dari negara itu. Namun meski hubungan orang tua mereka tidak baik, tapi hubungan Marge dan Osram sangat baik. Biar bagaimanapun mereka satu ayah. Apa kau yakin? Seingatku, aku tidak mempunyai janji dengan Osram dalam minggu ini. Tanya Marge. Memang Tuan. Tapi tadi Tuan Osram menghubungi saya dan meminta ingin bertemu dengan Anda malam ini, katanya ada yang penting. Jawab Febri meyakinkan. Kalau begitu saya hubungi dulu Osram. Dek. Jantung Febri tiba-tiba saja seperti berhenti berdetak. Ia tak kepikiran sampai ke sana. Sekarang Febri hanya bisa berdoa dalam hati semoga ponsel Tuan Osram tidak bisa dihubungi. Marge pun mengambil ponselnya dan melakukan panggilan ke nomor Tuan Osram. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Begitulah sahut operator ponsel Tuan Osram. Mendengar suara operator yang menyahut, Febri menghela nafasnya lega. Sepertinya malam ini akan menjadi malamku. Gumam Febri dalam hati. Kenapa tidak bisa dihubungi? Lirih Marge. Itulah Tuan, tadi saya juga berusaha menghubungi Tuan Osram lagi, tapi tidak bisa. Mungkin memang ada hal yang sangat penting. Atau Tuan Osram sedang ada masalah makanya beliau ingin bertemu dadakan dengan Anda. Ucap Febri terus meyakinkan. Ya, kau benar. Mungkin saja dia memang sedang ada masalah. Lirih Marge menyetujui kata-kata Febri. Yes.
teriak Febri dalam hati begitu Maret percaya dengan kata-katanya. Baiklah. Kalau begitu nanti aku akan datang ke nightclub. Baik Tuan, balas Febri. Febri pun memutar tubuhnya untuk keluar dari ruang kerja Maret. Tapi baru selangkah, Febri memutar tubuhnya lagi. Oh iya Tuan, saya baru ingat katanya Tuan Osram sudah memesan room 5 untuk pertemuan kalian. Dan beliau memesan dengan menggunakan nama Anda. Ucap Febri. Baiklah saya paham. Jawab Maret. Setelah mengatakan itu Febri pun keluar dari ruang kerja Maret. Kini Maret sudah berada di nightclub tempat Maret dan Osram sering bertemu. Suara dentuman musik yang sangat keras dan memekakkan telinga langsung menyambut kedatangan Maret. Hai Tuan Maret. Sapa manajer nightclub begitu melihat kedatangan Maret di pintu masuk. Hai Sony. Balas Maret. Aku sudah memesan room 5. Iya, saya tahu. Saya sudah menunggu kedatangan Anda dari tadi Tuan Maret. Apa Osram sudah datang? Sony, si manajer klub menggelengkan kepalanya. Ya sudah saya masuk ke room dulu. Kalau Osram sudah datang, suruh dia langsung masuk ke room. Baik Tuan. Maret pun berjalan menuju room 5 yang ada di lantai 2. Selepas Maret pergi, Sony mengacungkan jempolnya ke arah seorang wanita seolah memberi kode pada wanita itu kalau semua berjalan lancar. Wanita itu tak lain dan tak bukan adalah Febri. Ya, Febri dan Sony bersekongkol untuk menjebak Maret. Di dalam room 5. Ceklek. Pintu room 5 terbuka. Sontak Maret pun menoleh ke arah pintu. Maret pikir yang membuka pintu adalah Osram. Tapi ternyata, selamat malam Tuan. Sapa pelayan pria sambil membawa nampan yang berisi minuman beralkohol. Aku belum pesan apa-apa. Ucap Maret pada pelayan itu. Ini untuk pelanggan VIP, Tuan. Jadi meski Anda belum memesan minuman, Anda mendapat bonus 1 botol wine dari kami. Jawab pelayan itu. Oh ya, aku baru tahu. Aku sering kesini tapi baru ini aku mendapat bonus wine. Pelayanan ini baru Tuan, baru 2 hari. Jawab si pelayan berusaha meyakinkan. Boleh juga trik marketingnya. Balas Maret. Pelayan pun meletakkan 1 gelas kosong ke atas meja, lalu pura-pura membuka botol wine. Karena botol wine sudah dibuka terlebih dulu dan sudah dimasukkan obat perangsang tanpa aturan dosis oleh Febri. Pelayan pun menuangkan wine ke dalam gelas. Setelah itu ia meletakkan botol wine di atas meja. Saya permisi Tuan. Pamit pelayan itu. Begitu pelayan pergi, Maret pun mulai mengambil gelas yang sudah diisi wine. Ia menyeruput wine itu sedikit demi sedikit hingga tersisa setengah. 5 menit kemudian, Maret sudah mulai kepanasan. Ada sesuatu yang aneh dalam dirinya yang sudah lama tak pernah ia rasakan. Maret tidak bodoh, ia tahu rasa apa ini. Mata Maret mengarah ke bawah, ia melihat adik kecilnya sudah bisa mengacung. Meski kaget dengan keajaiban di depan matanya dan senang, adik kecilnya sudah sadar dari mati surinya, tapi Maret juga bingung kemana ia harus mengantar adik kecilnya itu, karena adik kecilnya itu sudah tidak punya rumah untuk berlindung. Maret mengeluarkan ponsel dari saku celananya, lalu menghubungi Neon. Tuut tuut tuut. Bunyi nada sambung. Halo Maret. Neon, bisa kau menjemputku di nightclub? Dengan nafas yang terengah-engah. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tanya Neon karena mendengar nafas Maret yang terengah-engah. Datanglah dulu, nanti aku beritahu. Jawab Maret. Baiklah, 15 menit lagi aku sampai. Panggilan pun berakhir. Sambil menunggu Neon, Maret tetap berada di room 5, sambil mengelus adik kecilnya. Kenapa kau bangun di saat kau tidak punya rumah? Hah?
Aku harus apa sekarang? Lirih Maraj sambil terus mengelus adik kecilnya itu. Sedang asyik berbicara dengan adik kecilnya, tiba-tiba saja pintu room 5 terbuka. Ceklek. Sontak mata Maraj mengalih ke pintu. Selamat malam Tuan Maraj. Sapa Febri lalu berjalan mendekati Maraj dengan lenggak-lenggok yang menggoda. Maraj menelan salivanya susah payah melihat penampakan Febri yang begitu seksi, pakaian yang begitu memperlihatkan dada padat dan bokong yang sintal. Dan penampakan Febri itu berhasil membuat adik kecil Maraj makin menggila. Meski adik kecilnya makin menggila, tapi otak Maraj masih sadar, sehingga Maraj masih bisa menahan hasratnya untuk tidak ia lampiaskan pada sekretarisnya itu. Sedang apa kau di sini? Febri tak menjawab, ia malah mendaratkan bokongnya di samping Maraj. Oh, Tuan Maraj, kenapa wajahmu merah sekali? Apa kau baik-baik saja? Tanya Febri sambil mengelus pipi Maraj. Maraj langsung menyentak tangan Febri dari wajahnya. Jangan menyentuhku, bentak Maraj. Oh ayolah Tuan Maraj, jangan munafik. Aku tahu sekarang Anda pasti sedang membutuhkan kehangatan, bukan? Aku bisa memberikannya untuk Anda, bisik Febri di akhir kalimatnya. Maraj mengernyitkan keningnya. Meski sedang dikuasai efek obat perangsang, tapi otak Maraj masih bisa digunakan dengan baik. Apa kau yang melakukan ini Febri? Tanya Maraj dengan tatapan mengintimidasi. Melakukan apa Tuan? Jangan pura-pura. Aku tahu pasti kau yang memasukkan obat perangsang dalam minumanku. Dan pertemuanku dengan Osram hanyalah fiktif belaka. Benar kan? Teriak Maraj emosi. Jangan marah-marah Tuan, nanti tekanan darahmu naik. Daripada tekanan darahmu naik, lebih baik kita turunkan dengan senam di atas ranjang. Jawab Febri tidak ada takut-takutnya. Febri malah kembali menggoda Maraj dengan menyentuh paha Maraj lalu naik hingga hampir menyentuh adik kecil Maraj. Bukannya terangsang, Maraj malah semakin emosi. Ia menangkap tangan Febri lalu memelintir tangan gadis nakal itu. Ar, Tuan, sakit Tuan, lepaskan. Teriak Febri kesakitan. Kan sudah ku bilang jangan menyentuhku. Dan berani-beraninya kau melakukan cara murahan ini padaku. Mulai besok kau tidak perlu lagi bekerja. Kau dipecat, bentak Maraj. Maraj pun berdiri dari tempat duduknya lalu keluar dari room 5. Sesampainya di lantai bawah, sebelum dirinya keluar dari dalam nightclub, mata Maraj berburu mencari wanita yang ingin ia jadikan pelampiasan hasratnya yang sudah diubun-ubun. Persetan dengan dosa. Begitulah pikir Maraj. Maraj pun menemukan wanita yang sedang duduk sendirian di meja bar. Dari penampilannya, wanita itu seperti sudah mabuk berat. Maraj pun berjalan mendekati wanita itu. Tanpa berkenalan terlebih dahulu, Maraj langsung menarik wanita itu. Hei, siapa kau? Teriak wanita itu dengan suara khas orang mabuk. Ikut saja denganku, aku membutuhkanmu. Jawab Maraj. Wanita yang sedang mabuk itu pun pasrah kemana Maraj membawanya. Julia, janda muda yang masih berumur 20 tahun. Tragis memang di usianya yang masih muda harus menyandang status janda. Julia adalah seorang penyanyi kafe yang sangat dicari. Karena sangat dicari, bayaran Julia juga sangat mahal. Julia menikah dengan laki-laki yang merupakan manajernya sendiri. Tapi siapa sangka manajernya itu menikahi Julia hanya untuk menumpang hidup dengan Julia. Suaminya mengambil banyak job untuk Julia, membuat Julia tidak memiliki waktu beristirahat. Dan di saat Julia sibuk membanting tulang memenuhi job yang diambil suaminya malah asyik berduaan dengan wanita lain. Julia yang mendapat informasi kalau suaminya telah berselingkuh, langsung memutar otak mencari cara untuk menggerebek perselingkuhan suaminya.
Bukti perselingkuhan suaminya pun didapat. Dengan bukti itu Julia pun menggugat cerai suaminya. Tapi sepertinya suami Julia sudah mewanti-wanti hal ini jauh-jauh hari. Karena ternyata semua uang yang didapatkan dari hasil manggung serta mobil dan rumah yang Julia beli sebelum menikah dengan suaminya itu sudah berpindah nama menjadi atas nama suaminya. Kaget. Jelas. Ingin menuntut, tapi ia sudah tidak punya uang untuk menyewa pengacara. Yang Julie bisa lakukan hanyalah menyesal. Dan untuk meluapkan segala emosinya, malam ini ia pun pergi ke nightclub, tempat yang tak pernah ia datangi sebelumnya, hanya untuk sekedar melupakan masalah hidupnya. Saat dirinya sudah mabuk berat, tiba-tiba saja ada seorang pria menarik tangannya dan membawanya keluar dari nightclub. Julia yang sudah mabuk berat sudah tidak bisa berpikir dengan jernih. Ia hanya pasrah saat pria itu menariknya keluar dari dalam nightclub. Tidak sampai 3 menit menunggu, mobil yang Neon kendarai pun berhenti tepat di depan Marge dan Julia berdiri. Cepat-cepat Marge membuka pintu dan memasukkan Julia masuk terlebih dahulu. Setelah itu baru dirinya yang masuk ke dalam mobil. Siapa dia, Marge? Entah. Aku juga tidak kenal. Kalau tidak kenal, kenapa ikut bersamamu? Karena aku membutuhkan dia untuk menolongku. Menolongmu? Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan banyak bertanya, Neon. Cepat kau kendarai saja mobilmu ke apartemenku. Katakan dulu ada apa ini, baru aku akan menjalankan mobilku. Sesh. Desah Marge karena tiba-tiba Julie meletakkan kepalanya tepat di atas adik kecil Marge yang sedang terbangun. Kau baik-baik saja, Marge? Tanya Neon karena mendengar desahan Marge. Aku mohon Neon cepat bawa aku pulang ke apartemenku. Aku sudah tidak tahan lagi. Neon pun memutar tubuhnya ke belakang untuk melihat kondisi Marge yang sebenarnya. Apa kau? Ya. Adik kecil, ku sudah bangun. Ini berkat obat perangsang yang diberikan Febri. Febri, jalankan mobilmu, aku ceritakan sambil jalan. Neon pun menjalankan mobilnya. Dan sembari Neon mengendarai mobilnya, Marge pun menceritakan apa yang terjadi mulai ia sampai di nightclub sampai ia menarik Julia. Guys, Mimin ada beberapa jualan. Siapa tahu ada yang minat dan tertarik, bisa intip di deskripsi video ini.